donor pasangan elektron. Syaratnya donor pasangan elektron tersebut adalah untuk membentuk ikatan sigma, ya, untuk membentuk ikatan sigma. Nah, ini perlu saya garis bawahi karena apa? Misalnya dari melihat ligan fluoro, ya, ligan fluoro. Ligan fluoro itu adalah ligan yang sebenarnya dia mempunyai 4 pasangan elektron bebas pada kulit valensinya, ya. 4 pasangan elektron bebas pada kulit valensinya. Tetapi yang bisa untuk membentuk ikatan sigma itu hanya 1 pasangan elektron bebas, ya. 1 pasangan elektron bebas. Kenapa? Karena yang 3 itu tidak memungkinkan untuk membentuk ikatan sigma pada bidang oktahedral, tetrahedral, atau square planar, gitu ya, tetrahedral atau square planar. Jadi ligan fluoro meskipun dia mempunyai 4 pasangan elektron bebas pada kulit terluarnya, ya, atau pada elektron valensinya, dia dikatakan sebagai ligan monodentat karena hanya mampu mendonasikan 1 pasang elektron saja untuk membentuk ikatan sigma. Nah, itu berbeda misalnya dengan ligan amin, gitu ya, ligan amin. Misalnya kalau kita ambil contoh ini, kalau jumlah atom N-nya 2 misalnya, jadi atom pusat mengikat ligan amin, ya. Ini adalah merupakan ligan monodentat, sama-sama ada 2 ligan yang terikat pada atom pusat, gitu ya. Ini untuk amin, ini adalah harga tetapan stabilitasnya. Yang ini adalah poliamin, misalnya etilen diamin misalnya, ya, etilen diamin, poliamin. Ini adalah merupakan ligan kelat, ini adalah merupakan ligan monodentat. Atau ini adalah merupakan ligan monodentat, ini adalah ligan polidentat atau multidentat. Boleh sama saja. Nah, sama-sama mempunyai donasi atau mendonorkan 2 pasangan elektron, gitu ya, 2 pasangan elektron bebas, tapi harga tetapan stabilitas untuk ligan yang multidentat itu jauh lebih tinggi dibanding yang ligan monodentat. Kenapa? Karena pada ligan polidentat itu adalah dia mampu untuk membentuk ligan kelat. Nah, hal yang serupa itu juga terlihat pada kompleks Ni, pada kompleks Cu, bahwa data-data eksperimen ini menunjukkan bahwa memang benar faktor pembentukan kelat itu adalah salah satu faktor yang menentukan stabilitas dari suatu senyawa kompleks. Hal itu bisa kita lihat ini, ya. Kita perbandingkan misalnya sama-sama donornya dari 2 atom N ini, ya. Kalau yang satu adalah merupakan ligan monodentat, yang satunya ligan bisa membentuk kelat, ya, atau multidentat, itu terlihat bahwa harga tetapan stabilitasnya lebih tinggi. Demikian pula misalnya untuk donor pasangan elektronnya dari 3 atom misalnya, ya. Ini yang monodentat, ini yang polidentat, ini monodentat, ini polidentat, ya. Itu juga kita dapatkan hal yang serupa. Jadi faktor yang ketiga ini bisa kita justifikasi pembentukan kelat itu adalah merupakan salah satu faktor penentu stabilitas dari suatu senyawa kompleks. Bisa dipahami dari sini, Adik-adik? Bisa, Pak. Oke, masih bisa diikuti, ya. Berikutnya. Faktor yang berikutnya adalah besarnya lingkaran, ya, besarnya lingkaran dari suatu ligan kelat. Nah, kalau kita lihat dari besaran lingkaran ini, untuk ligan kelat, ya, untuk ligan kelat yang dia tidak membentuk ikatan rangkap, maka cincin 5 itu, ya, cincin 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Cincin 5 ini adalah merupakan senyawa, kalau dia bisa membentuk cincin 5 itu adalah merupakan membentuk senyawa kompleks yang paling stabil kalau tidak ada ikatan rangkap. Tetapi kalau ada ikatan rangkap, maka terbentuknya cincin 6 itu adalah merupakan senyawa kompleks yang paling stabil. Jadi besarnya lingkaran itu kalau tidak ada ikatan rangkap itu adalah merupakan cincin 5 yang paling stabil, tapi kalau ada ikatan rangkap adalah cincin 6 itu yang paling stabil. Sampai di sini masih bisa diikuti? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya lanjut. Kemudian faktor ruang, ya, faktor ruang yang kelima. Jadi tadi yang pertama adalah sama dengan ion pusat, ya, ukuran muatan
Yang kedua tadi apa? Sifat kebasaan. Yang ketiga adalah kemampuan dia untuk membentuk kelat ya, artinya untuk ligan multidentat itu lebih stabil dibanding yang monodentat. Kemudian yang ketiga adalah faktor apa tadi? Cincin ya, cincin yang besar lingkaran ya, cincin kelatnya apakah dia merupakan cincin 5 atau cincin 6 ya. Kalau cincin 5 tidak membentuk ikatan rangkap itu yang paling stabil, cincin 6 itu kalau dia membentuk ikatan rangkap. Faktor yang terakhir dari ligan, betul ya, faktor yang terakhir dari ligan ini adalah faktor ruang ya. Ini faktor ruang. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk faktor ruang ini atau sering juga kita sebut sebagai steric hindrance ya, atau halangan sterik ya, atau halangan sterik. Jadi ligan-ligan yang banyak cabangnya itu jauh lebih tidak stabil daripada ligan yang sederhana. Contohnya ini ya. Jadi ini pada donor N-nya ini adalah merupakan atom hidrogen ya. Ligan yang lain ini misalnya pada donor N-nya ini mengandung ikatan CH3 ya, atau dua senyawa metil. Misalnya ini ada gugus metil, di sini adalah atom hidrogen. Kalau kita perhatikan ini yang jauh lebih sederhana, ini yang halangan ruangnya atau halangan steriknya ini jauh lebih besar. Jadi stabilitas ini jauh lebih kecil dibanding stabilitas ini yang halangan steriknya rendah ini jauh lebih besar dibanding yang halangan steriknya besar. Demikian pula ini yang sebaliknya ya, yang di sini ini juga contoh yang lain itu juga sama ya. Jadi yang ini adalah lebih meruah, yang ini lebih sederhana sehingga ini yang lebih stabil. Seperti itu. Nah, contoh yang lain ini kestabilan dari senyawa kompleks ini juga terutama ya dipengaruhi oleh adanya potensial oksidasi ya, potensial oksidasi. Jadi dari sini misalnya kalau semakin positif potensial oksidasinya, maka senyawa kompleks tersebut akan semakin stabil. Misalnya ini kita pada proses oksidasi ini ya, kita memperbandingkan senyawa kompleks dari Fe ya, senyawa kompleks dari Fe. Ini yang pertama yang kita perbandingkan adalah ligan aquo, ligan cyano, dan ligan EDTA. Kalau kita perhatikan di sini untuk kompleks EDTA ini mempunyai nilai potensial oksidasi yang paling tinggi, yang mempunyai nilai potensial oksidasi yang paling tinggi dibanding kedua senyawa kompleks tersebut. Kalau ini kita lihat dari sini, berarti ini stabilitas dari kompleks Fe-DTA ini adalah yang paling stabil. Jadi harga K itu adalah mempunyai korelasi dengan harga potensial oksidasi. Semakin positif harga potensial oksidasi, gitu ya, potensial oksidasi, maka harga K-nya semakin tinggi. Ini juga demikian, misalnya pada kompleks CO ya, ini antara ligan H2O dengan NH3. Ini stabilitas dari NH3 karena potensial oksidasinya juga lebih tinggi untuk kompleks CO, maka bisa dipastikan untuk kompleks heksamin ya, kopal 3 ini adalah mempunyai tetapan stabilitas yang lebih tinggi dibanding heksa-aquo kopal 3. Nah, dari situ kita juga bisa mendekati tadi misalnya untuk EDTA. Kenapa ini paling stabil? Kita bisa melihat bahwa EDTA ini adalah merupakan ligan multidentat. Yang jelas nanti EDTA dengan Fe itu pasti akan membentuk cincin kelat. Cn ini adalah nanti bisa dilihat dari kebasaannya ya, dibanding dengan aquo. Nah, ini mana yang lebih basah, sama dengan H2O dengan NH3 ya. Ini juga demikian ya, NH3 ini lebih bersifat basah sehingga bisa kita lihat kenapa tetapan stabilitasnya dia lebih tinggi. Seperti itu kira-kira adik-adik. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Mas Ian? Ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Ini terkait dengan tetapan stabilitas tadi ya. Harga tetapan stabilitas itu kalau pada tetapan stabilitas ini bisa ditentukan dengan rumus semacam ini ya. Harga tetapan stabilitas itu adalah sama dengan konsentrasi dari produk
dibagi konsentrasi dari pereaktan. Tentunya konsentrasi produk dan pereaktan ini adalah pada keadaan kesetimbangan ya, pada keadaan kesetimbangan.